Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di MPLS hari kedua. Ibu, bapak, orang tua siswa, dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Negeri Sudimara, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas bersama-sama. Materi pertama adalah pembinaan mental agama di sekolah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, pendidikan dipercaya sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Agama adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan agama di SD Negeri Sudimara, di dalamnya terdapat praktek sholat duhur berjamaah. Praktek sholat berjamaah duhur ini dilaksanakan di musola sekolah secara bergilir menurut kelas, dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jumat. Selain sholat berjamaah, ada beberapa yang dilakukan oleh SD Negeri Sudimara, diantaranya adalah hafalan surat pendek setiap pagi. Kemudian SD Negeri Sudimara juga memiliki sebuah TPQ, yaitu TPQ An-Nur. TPQ singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran. TPQ ini sebagai sarana untuk belajar baca tulis Al-Quran. Mari belajar membaca Al-Quran di TPQ An-Nur Sudimara. Jadi di TPQ itu nanti anak-anak belajar membaca dan menulis Al-Quran dibimbing oleh 6 orang ustadz, 4 ustadz dan 2 ustadzah. Alhamdulillah, setiap tahunnya diadakan Hotmil Quran dari siswa TPQ yang telah menghatamkan Qur'annya. Itulah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pendidikan keagamaan di sekolah. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Sudimara, Kecamatan Cilongok yang Ibu banggakan, materi berikutnya adalah arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku, sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, itulah makna dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Sudimara yang Ibu banggakan, kalian sebagai siswa harus merasa memiliki dan mencintai SD Negeri Sudimara tercinta ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjaga, merawat, dan memelihara, juga mematuhi tata tertib, supaya SD kita tetap cantik, aman, tentram, tenang, dan damai, sehingga kita lancar dalam belajar. Sebagai rasa memiliki SD kita tercinta, maka hendaknya anak-anak nanti setiap mendapatkan tugas harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setiap kalian diberi tugas untuk mengikuti lomba dimanapun, kalian harus mau. Sehingga SD Negeri Sudimara
akan memiliki prestasi yang membanggakan bagi kita semuanya. Setelah anak-anakku memiliki rasa cinta kepada sekolah, yang selanjutnya adalah kalian harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Antara lain, yakni yang pertama, kita harus cinta kepada tanah air. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Negeri Indonesia yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita tercinta. Setelah kita mengetahui sejarah terbentuknya negara, bagaimana susahnya terbentuknya negara, maka kita wajib melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara. Kesadaran berbangsa dan bela negara yang kedua adalah merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa kita. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan ataupun antar kelompok. Sebagai anak bangsa yang tidak pernah berkelahi, tetapi kita menjadi anak bangsa yang selalu berprestasi. Prestasi di bidang pendidikan, di bidang keterampilan, dan lain sebagainya, agar negeri ini menjadi memiliki nama di dunia internasional. Anak-anakku, setelah kalian memiliki rasa cinta pada tanah air, maka kita akan memiliki karakter yang baik. Karakter utama yang ada diantaranya, yang pertama adalah religius. Kalian semua harus taat beragama. Anak-anak beragama Islam berarti harus rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, dan sebagainya. Berarti kalian sudah religius. Yang kedua adalah nasionalis atau cinta tanah air. Dengan cinta tanah air, kalian akan selalu menjaga nama baik, tidak pernah berkelahi, tidak pernah minum minuman keras, dan sebagainya yang merugikan negara. Karakter yang ketiga adalah mandiri. Kalian semuanya harus percaya pada diri sendiri, jangan tergantung pada orang lain. Pagi hari bangun sendiri tanpa dibangunkan ayah ibu. Mandi juga sendiri, makan sendiri, semuanya dipenuhi oleh diri sendiri. Itu yang namanya percaya pada diri sendiri atau mandiri. Karakter yang keempat adalah gotong royong. Kita selalu bekerja bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama
begitu harusnya kita bekerja. Itu ya anak-anak ya, setiap kita bekerja bersama-sama. Misalkan piket nanti kalau sudah bertatap muka itu mengerjakannya bersama-sama sehingga terasa ringan. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba praktek tepuk PPK ya. Nanti Bu Guru bilang tepuk PPK, kalian krok krok krok. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, kita bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Itu anak-anakku yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya nanti disampaikan oleh Bapak Guru Aji. Terima kasih dari Ibu cukup sekian. Pendidikan anti korupsi di sekolah merupakan cara untuk mengatasi mentalitas dan sikap dasar yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang. Dalam proses pembelajaran misalnya, seorang siswa yang menyontek saat ujian, sebenarnya ini tindakan korupsi yang dilakukan dalam skala kecil. Tidak disiplin pada waktu, penerimaan peserta didik yang dilakukan dengan curang, manipulasi nilai, gratifikasi, dan sebagainya merupakan tindakan korupsi kecil yang ada di lingkungan pendidikan. Dari sinilah sikap korupsi bisa muncul, sehingga sebelum nantinya generasi muda tumbuh dan menghadapi kehidupan bernegara yang lebih luas, lembaga pendidikan harus lebih dulu menanamkan sikap anti korupsi. Jika saat sekolah atau kuliah saja sering melakukan korupsi, bagaimana setelah menjadi pejabat? Maka tanggung jawab lembaga pendidikan harus menghapus budaya negatif tersebut. Anak-anakku, narkoba atau narkotika dan obat-obat terlarang adalah sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Jika digunakan akan membahayakan bagi kesehatan manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Karena itu kita jangan sampai menggunakannya. Orang yang sudah menggunakan narkoba tentu saja akan sulit terlepas dari yang namanya narkoba. Menggunakan narkoba itu sama saja juga kita melanggar hukum negara. Kesadaran hukum sebagai warga yang baik, kita harus taat pada hukum dengan diawali selalu taat pada aturan atau taat tata tertib yang berlaku baik di sekolah, di keluarga, RT, RW, desa, kecamatan, provinsi, sampai pada peraturan negara yang sedang berlaku. Demikian pula, aturan yang ada di sekolah harus selalu ditaati. Yang selanjutnya, kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Kalian tentunya sudah tahu ya kata-kata kebersihan sebagian dari iman. Kita sebagai orang yang beragama, maka harus selalu menjaga kebersihan, baik lingkungan maupun diri kita sendiri. Mandi 2 kali sehari dan gosok gigi sehari 2 kali. Potong kuku seminggu 1 kali, cuci tangan setiap akan makan dan sesudah buang air. Buang sampah pada tempatnya. Saat ini COVID-19 masih ada. Agar segera sirna, kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kemudian tidak lupa juga kita selalu berdoa, segera kita selalu diberi kesehatan dan terhindar dari penyakit.
Ya, itulah MPLS hari kedua. Sekian, mari kita tutup MPLS hari kedua ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Salam sehat, semangat, kuat, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.